Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Septiona Dianto dari kelas Manajemen 19B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem riset pemasaran dan juga mengapa kita perlu riset pemasaran sebelum memulai bisnis. Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, maka sebaiknya kita melakukan riset pemasaran terlebih dahulu, agar dapat menjangkau target audiens, dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen, juga dapat menciptakan brand image yang kuat. Pemasar menginginkan pemahaman yang membantu mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kinerja masa depan. Mereka memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan juga merek mereka. Manajer pemasar sering melakukan survei pasar, meramalkan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Jadi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, riset pemasaran ini sangat penting untuk bisnis. Contohnya yang pertama yaitu akan membantu mengidentifikasi masalah dan peluang pasar baru untuk produk yang sudah ada maupun produk baru. Yang kedua, dapat menyusun strategi pasar yang lebih matang. Yang ketiga, dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat, dapat membantu dalam peramalan penjualan maupun memperkirakan penjualan. Yang kelima, dapat merevitalisasi brand. Yang keenam, memudahkan pengenalan. Banyak orang seringkali merasa rancu dengan riset pemasaran. Riset pemasaran ini seringkali disamakan dengan riset pasar, padahal keduanya berbeda. Riset pasar berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik, sedangkan riset pemasaran ini tidak seperti riset pasar yang hanya berfokus pada pasar yang telah ditentukan. Riset pemasaran ini pengertian dan artinya lebih luas lagi. Tidak hanya terpaku pada produk atau pasar, namun juga mencakup hal-hal di luar itu. Nah, jadi riset pemasaran ini merupakan perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan secara sistematis atas data serta temuan yang relevan dengan situasi riset pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Langkah kedua, mengembangkan rencana riset. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Langkah keempat, menganalisis informasi. Langkah kelima, mempresentasikan temuan. Dan langkah keenam, langkah terakhir, yaitu mengambil keputusan. Untuk langkah pertama riset pemasaran, mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah harus didefinisikan secara tepat, dan jika terlalu samar akan ada pemborosan sumber daya dan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendefinisikan masalah dengan tepat, masing-masing perusahaan harus memiliki jawaban yang jelas untuk pertanyaan seperti apa yang akan diteliti dan mengapa harus dilakukan penelitian tersebut. Dan langkah yang kedua yaitu mengembangkan rencana riset. Ada sumber data, pendekatan riset dan instrumen riset, rencana sampling, dan metode kontrak. Sumber data. Peneliti dapat mengumpulkan data dari sumber data primer ataupun sekunder. Perbedaan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data tangan pertama yang tidak ada di dalam buku ataupun laporan penelitian manapun. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data tangan kedua yang ada dalam buku, laporan atau jurnal dan lain-lain. Pendekatan riset dan instrumen riset. Tadi disebutkan bahwa data sekunder tersedia di dalam buku, jurnal,
majalah, laporan online, dan lain-lain. Namun, jika diperlukan data primer, maka harus mengumpulkan informasi seperti penelitian observasi. Rencana sampling ada 3, yaitu unit pengambilan sampel, orang yang akan disurvei, yang kedua ukuran sampel, yaitu jumlah unit dalam populasi, yang ketiga prosedur pengambilan sampel, yaitu cara memilih responden, dan yang terakhir yaitu metode kontrak. Metode kontrak bisa melalui email, kontak telepon, ataupun secara langsung. Yang selanjutnya yaitu pendekatan riset. Pendekatan riset di sini ada 5, yaitu riset observasi, riset kelompok fokus, survei, data perilaku, dan eksperimentasi. Mungkin cukup sekian dari saya, lanjut ke pembicara selanjutnya. Materi selanjutnya adalah instrumen riset. Instrumen riset merupakan skala pengukuran menentukan satuan analisis sekaligus jenis atau tingkatan data. Adapun poin-poin dari instrumen riset sebagai berikut. 1. Kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak. Secara umum dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Poin kedua, pengukuran kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai jenis data atau informasi yang dikumpulkan seperti menggambarkan pengalaman orang-orang secara mendalam. Poin selanjutnya, asosiasi kata adalah pengumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Dalam arti lain, asosiasi adalah persatuan antar rekan usaha. Poin selanjutnya, teknik proyektif atau disebut tes psikologi yang mengategorikan kepribadian individu berdasarkan stimulus bisa berupa kata kalimat, gambar, foto, bercak, dan tidak terstruktur. Poin selanjutnya, visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi dalam penampilan suatu informasi. Poin selanjutnya, persentifikasi merek atau disebut dengan personification brand dapat membuat merek jadi lebih menarik, mudah diingat, bahkan bisa jadi alat untuk mengapresiasikan identitas dari konsumen. Poin ketiga, peralatan teknologi adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Al-Jauhari. Saya akan menjelaskan materi tentang rencana sampling. Rencana sampling adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Adapun poin-poin rencana sampling sebagai berikut. Siapakah yang harus kita survei? Contohnya, seseorang yang ingin kita survei dalam pengambilan sampel yang digunakan untuk mengukur karakteristik atau sikap orang. Selanjutnya, berapa banyak orang yang harus kita survei dalam pengambilan sampel untuk estimasi rata-rata dan proporsi dari populasi yang jumlahnya besar. Poin selanjutnya, bagaimana kita harus memilih responden. Dalam memilih responden, kita harus merancang penelitian dengan memilih metodologi yang tepat
seperti wawancara dan mengatur bahan penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Norhani Paraya. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kontak pemasaran. Di antaranya ada kuesioner surat, wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara online. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tersebut. Yang pertama adalah kuesioner surat. Kuesioner surat adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada. Yang kedua ada wawancara telepon. Wawancara telepon adalah melakukan kegiatan bertanya dan menjawab antara pewawancara dengan narasumber yang menggunakan media telepon sebagai prosesnya. Wawancara pribadi. Wawancara pribadi adalah salah satu metode pengumpulan berita, data, atau fakta. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung bertatap muka atau disebut dengan face to face dengan orang yang diwawancarinya atau interview, atau secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, dan surat. Yang terakhir ada wawancara online. Wawancara online adalah sebuah metode penelitian berbasis jaringan yang dilakukan menggunakan komunikasi bermediasi komputer seperti pesan instan, surat, atau video. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puspita Azhari. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang pola-pola pengukuran pemasaran. Pola pengukuran pemasaran, usaha yang secara teknis baik namun ad hoc di berbagai jenis pengukuran terdiri menjadi 4 ukuran. Pertama, ada ukuran pelanggan, hierarki pengaruh, kepuasan atau pengalaman, sikap atau migrasi, segmen, perilaku. Kedua, ukuran unit, penjualan produk atau kategori, biaya pemasaran per unit, dan optimalisasi margin. Ketiga, ada ukuran arus kas, program dan kampanye ROI, model bauran media, optimalisasi, portofolio, inisiatif. Keempat, ukuran merek, pencitraan merek dan atribut, penggerak ekuitas, penilaian keuangan. Di gambar sebelah ada sistem informasi pemasaran, di mana sistem informasi pemasaran merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis informasi yang tepat waktu kepada para pembuat keputusan pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.